Jadi penyebab terendamnya Kampung Renteng menurut hemat kami itu adalah memang ada faktor kelalaian manusia, keserakahan. Ini terbukti sekali. Ini menurut hemat saya itu sangat terbukti. Mohon maaf saya bukan ilmiah, Pak. Salah satu atau terbukti sekali? Terbukti, Pak. Oke. Kan sudah terbukti ini, Pak. Terbukti ya? Iya kan terbukti sudah. Satu-satunya bukti. Ya sudah terbukti bahwa air itu meluber sehingga menghabiskan dusun Kamar Kaca, Kampung Renteng. Kan sudah terbukti. Kurang bukti apa kita itu? Itu menurut hemat kami seperti itu. Jadi aktivitas Duta Pasir Semeru ini menurut kami eksploitasi pengerukan pasir ini tidak memperhitungkan baik dan buruknya terhadap kemaslahatan masyarakat, keselamatan masyarakat. Keselamatan masyarakat. Iya, keselamatan masyarakat. Oke, yuk terus. Ya. Maka dari itu hal yang sama juga dilakukan oleh PT LJS. Kami meminta kepada Bapak Bupati dan instansi terkait agar mencabut kedua-duanya, Duta Pasir Semeru maupun LJS, karena aktivitasnya sama, di mana hari ini masyarakat juga turun di lapangan. Artinya maunya saya kan mau jangan demo di lapangan. Saya berupaya mulai kemarin malam. Saya berupaya jangan kalau di lapangan tidak menyelesaikan masalah. Ayo kita bareng-bareng kalau mau sampai mau minta bangunan atau gimana, kita punya bapak. Minta bangunan apa? Ya bangunan kering yang hari ini jebol ini di Bago. Intinya itu. Ya. Dan saya sangat limpas dah. Ya. Das. Ya. Saya sangat sakit hati sebenarnya. Ketika grid jatuh, kami seharian di sana. LJS ini nambang 3 meter dari tanggul samping. Ini kan sangat tidak beraturan. LJS-nya atau sedotan? LJS pakai bego. Kami punya rekamannya segala. Dalam waktu dekat, kami minta agar Bapak Bupati mencarikan solusi, membuatkan grid itu kembali. Iya. Jembatan limpas namanya. Ya. Oh iya, kami tidak tahu namanya karena ada yang menamakan itu grid, ada yang menamakan itu check dam, ada yang menamakan bendungan, kami tidak tahu namanya. Cuma itu satu-satunya jalan yang menghubungkan antara Badus dan Bagu. Jadi kami mohon agar akses masyarakat ini segera dicarikan solusi. Saya bisa mengusulkan untuk pembangunan cek dam itu, walaupun ini banyak dan butuh biaya besar. Termasuk saya itu berkeinginan ada cek dam juga dari Supit Urang ke Sumber Mujur yang sekarang dipakai Kamar Kacang, yang sekarang dipakai apa? Jalan menuju Pronojiwo yang dari bawah itu kan, di bawah. Mana ya, apa itu? Curah Koboan. Terkait dengan upaya perusakan musola di Kampung Renteng, kami sebagai umat Muslim sangat sakit hati sebenarnya ini. Betul Pak. Ini bukan kami buat-buat. Karena apa? Di sisi lain musola tidak boleh berdiri, di sisi lain hampir 1 hektar ada yang namanya bangunannya PT Duta Pasir Semeru itu dibiarkan. Itu tolong diluruskan. Ini kan nun sewu. Kalau musola itu logikanya itu rumah Tuhan. Makanya kami secara pribadi sangat marah sekali hal ini. Dengan adanya dulu saya sampai turun ke jalan meminta agar ini segera dilakukan peninjauan paling tidak. Kalau memang menurut pemerintah tidak bersalah dan sebenarnya kami sebagai masyarakat apa hak kami seperti itu, Pak. Ya mohon perhatiannya untuk tuntutan kami
agar sangat diperhatikan Pak Bupati. Saya nggak tahu yang musolanya apakah di aliran sungai atau tidak. Di aliran sungai. Betul, di aliran sungai Pak. Sama kayak kantor. Ya sama, kantor ya nggak boleh, musola ya Nggak boleh. nggak boleh. Pengurusan izinnya bagaimana? Coba diceritakan. Di awal itu tentang pengurusan izin seharusnya ada tanda tangan dari warga pemilik, kan seperti itu Pak, untuk pengajuan izin ke atas. Akan tetapi di sini pihak DBS tidak ada konsultasi dengan masyarakat, langsung aja ada Konfirmasi. ya konfirmasi seperti itu Pak. Konfrontasi itu. Konsultasi maksudnya. Konfrontasi Malaysia dulu itu. Konfirmasi. Ya. Oke. Akan tetapi dengan adanya itu ya kami kan masyarakat kecil yang nggak pernah tahu menahu tentang masalah perizinan dan sebagainya. Itu atas nama siapa lahannya? Di sini atas nama Hakim Bakor. Lahannya masyarakat digunakan oleh CV Duta Pasir Semeru. Duta Pasir Semeru ini untuk pertambangan. Ya. Berapa? Saya mewakili kira-kira kurang lebihnya 20 orang pemilik lahan. 20 lahan itu semua sertifikat atau sebagian sertifikat, sebagian tidak? Sebagian sertifikat, sebagian tidak, karena dulu waktu di awal ada bencana tahun 76-77 itu kami mendapat Bapak Presiden memberikan kejelasan ke masyarakat bahwa tanah yang dilanda bencana dari di tahun itu masih tidak dihapus tanahnya, cuman pajaknya yang dihapus sebelum nanti setelah bisa dikelola kembali maka warga boleh mengajukan untuk diurus pajak kembali, seperti itu Pak. Sekarang posisi tanah itu berada di posisi yang apa? Saya dijelaskan. Apakah sekarang jadi sungai? Apakah sekarang jadi lahan pertambangan Duta Semeru? Atau apa? Dijelaskan ke saya. Posisi tanah ini sekarang ini sudah menjadi lahan pertambangan CV Duta Pasir Semeru Pak. Begitu. Di tepian atau di tengah? Ya ini sebenarnya dulu itu di tepian sungai, begitu. Karena adanya bencana yang terus-terusan setelah kepengurusan ini, akhirnya tanah kami pun habis terkena bencana banjir. Duta Semeru pernah berkomitmen atau sewa atau pernah memberi uang atau apa saja dalam bentuk komitmen dengan pemilik lahan itu? Tidak pernah. Hilangnya dua kampung tersebut memang ada human error ya. Human error. Iya. Namun sampai detik ini tidak ada tindakan mohon maaf dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Pada awal mulanya kalau saya baca kita baca di media itu berawal dari penanggulan yang memang penanggulan tersebut mengakibatkan air meluber sehingga mengancam keselamatan masyarakat Kampung Lenteng dan juga Kamar Kajang pada waktu itu. Kemudian pasca erupsi saya aja turun langsung ke sana, memang tidak masuk akal, tidak selayaknya air lava tersebut lewat di sungai kecil. Maka hal tersebutlah yang kami anggap memang gara-gara ada human error tersebut. Duta Pasir Semeru ya melakukan penambangan lagi jauh hari sebelum ada edaran dari menteri bahwasanya diperbolehkan. Tapi secara manusia, secara sosial moral, boyo ngenteni nek wis tak ada. Sementara masyarakat di sana banyak yang kehilangan rumah, banyak juga yang kehilangan sanak famili bahkan keluarga. Moralnya di mana gitu? Ya. Termasuk juga apa yang telah dilakukan PT JLS ya. LJS. PT LJS yang
di situ diduga telah melakukan penambangan di luar titik koordinat, sangat dekat dengan check dam. Yang mana kalau kita ngomong soal aturan, yang seharusnya 100 meter ke atas, 200 meter ke bawah. Ini hanya kurang lebih 3 meter ya. Masyarakat di Kampung Lenteng dan juga masyarakat di Kapatajam, mereka dari dulu memang sudah terbiasa menumpangkan hidupnya, termasuk juga Bagu, menumpang hidupnya di bantaran sungai atau biasanya krop ya. Namun akibat dari pertambangan besar ini, mereka harus mengalah karena sering terjadi intimidasi dan sebagainya. Yang intimidasi siapa? Banyak ya. Itu biasanya dari PT atau dari perusahaan. Banyak itu siapa? Seperti contoh yang kami tahu pada waktu itu ada di Desa Lempeni. Intimidasinya bagaimana? Intimidasinya begini. Kamu nggak usah nambang di sini. Ini lahan saya, ini daerah saya. Saya punya izin. Kamu nyari tempat lain. Ada orangnya siapa itu ada nggak yang mengintimidasi? Kebetulan kami tidak bawa yang intimidasi, tidak bawa saat ini. Ya, tapi ada orang yang diduga mengintimidasi, namanya ada apa? Siapa gitu? Kalau di Lempeni itu yang punya CV di Matan itu. CV itu Sopo di Mati. Diduga di Mati. Kami bukan masyarakat anti tambang Pak. Terkait itu ada tambang beko atau apa, kami bukan anti itu. Namun yang paling penting di sini menurut kami bangga punya Bupati Panjenengan, tapi memang harus harus dihususkan Pak menurut saya untuk di daerah yang berada di Sumberwulu. Seperti harus diperketat mungkin Pak pengawasan tambang di sana, pengawasan kegiatan pertambangan khusus di Sumberwulu. Pertama LJS dulu, LJS itu sudah saya rekomendasi dicabut ya. Dia saya rekomendasi dicabut itu karena tidak bayar pajak. Duta Semeru bayar pajak, jadi tidak masuk di mekanisme itu. Kalau soal bencana, beberapa pendapat boleh-boleh saja terkait dengan apakah human error atau ada cuaca yang bisa mengakibatkan terjadinya bencana atau apa saja yang berkenaan dengan pendapat terkait dengan akibat dari kejadian bencana, boleh siapapun boleh berpendapat. Saya mencoba mengilustrasikan, ya ini bencana, volumenya besar sekali, bahkan lebih besar dari tahun 76. Supeturan itu menjadi terdampak pertama karena Semeru yang aliran laharnya lava dari kawah Semerunya turun pertama perkampungannya ya Supeturan. Kan kelihatan tuh, turun dari atas tuh kelihatan Supeturan. Oke, turun lagi Geladak Perak. Geladak Peraknya hancur. Anggap saja Geladak Perak itu hancur dan sekaligus menjadi penghambat. Kan terhambat tuh. Begitu material erupsi Semeru besar, kan kena jembatan. Oke, jembatannya hancur. Pertanyaannya, apakah jembatan menjadi penyebab Supeturan itu salah satu dampak yang mengakibatkan bencana? Nah, itu pertanyaan, bisa dijawab, bisa tidak. Nah, kalau jembatan itu sebagai penghambat dan kemudian jembatannya hancur, ya bisa jadi argumentasinya, masa iya salah jembatan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini arus erupsi Semeru turun dengan luar biasa, materialnya sekali lagi lebih besar dari yang tahun 76. Saya lihat dari Geladak Perak. Geladak Perak ke Kamar Kajang, surah Kamar Kajang ya, Kampung Renteng, itu memang lurus. Cek aja di sebelah Perak, itu lurus itu ya Kampung Renteng.
berbelok begini harusnya. Kemarin sempat diberi tanggul keronjong, ya kan? Iya, erupsi 2012. Kemarin itu loh, kan ada Iya. keronjong Ya. batunya. Oke, misalnya ada argumentasi bahwa keronjongnya kurang dalam, ya, oke, itu sebagai bagian dari argumentasi. Tapi sekarang keronjongnya habis, yang kemarin itu bukan karena erupsi, karena lahar dingin dengan intensitas yang tinggi, lahar dinginnya volumenya besar. Itu tidak erupsi, artinya Semeru tidak erupsi, keronjong itu katut habis. Dan di belakangnya keronjong itu kan bekas material erupsi Semeru. Karena ada material erupsi Semeru itu sehingga aliran yang kemarin lahar dingin itu tidak lagi meluap ke Kampung Renteng tapi berbelok. Walaupun akibatnya keronjongnya habis. Cek aja sungainya. Ayo. Kan berbelok tuh. Belok. Dari Gada Perak kalau mau lihat dari jembatan gantung itu sekarang belok itu. Belok. Begitu belok ke sini, belok lagi. Nah, belok lagi di sini itu tambangnya Pak Satuhan. Kita pastikan begitu. Kalau saya dekorasi. Yang membuat kami itu tidak masuk akal, ya. Aliran itu kenapa berhenti tidak sampai ke laut, Pak? Begitu. Sampai meluber ke arah perkampungan, seperti itu, Pak. Itu kalau dianalisa, itu kan dianalisa bencana. Ya, betul. Kenapa pabrik tepung kok juga terkena dampak bencana? Nah, itu yang perlu saya tanyakan, Pak. Loh, Kenapa pabrik tepung kok bisa kedampak? Karena yang saya lihat di sini, di situ yang tertera di gambar-gambar itu, ya karena ada hambatan-hambatan yang di sungai itu, Pak. bisa menghitung berapa volume hambatan dengan volume turunnya material? Ya kami orang awam nggak bisa menghitung seperti itu, Pak. Akan tetapi menurut analisa orang awam seperti saya, kok seharusnya dari dulu mulai tahun 76 itu juga ada lava ya, gitu, Pak. Tidak pernah sampai meluber ke perkampungan. Dan sekarang yang aneh bagi saya, bagi masyarakat awam seperti saya, kenapa luberan itu kok enggak, lahar itu kok enggak terus menuju ke laut? Kenapa masih meluber ke perkampungan? Kan seperti itu. Kalau tidak di sini tidak terjadi ada hambatan penanggulan yang dilakukan oleh CV Duta Air Semeru. Perlu baca referensi sebenarnya. Kemarin itu ada jumlah yang disampaikan kepada saya dari Pusat Vulkanologi PVMBG. Total material yang turun dari Semeru itu 64 juta kubik. Pertanyaan saya tadi, pertama, sepeturan yang di tepian aliran lahar terkena dampak, kemudian turun sumber hulu terkena dampak. Hitungan yang dilakukan oleh PVMBG, Pusat Vulkanologi. Bagaimana menghitungnya? Mereka punya cara. Misalnya berapa kali lebar, berapa kedalaman, berapa ketinggian, itu. Nanti juga dibuktikan apakah bencana itu betul-betul human error, apakah di Supeturang juga human error, apakah orang yang meninggal di sekitar Gada Perak itu juga human error. Kalau punya pandangan human error, kuatkan dengan fakta dan argumentasi. Kalau sudah punya kuat, boleh, cuma gugatan aja. Nanti akan diuji logika itu. Saya pada posisi bagaimana? Kalau perlu bukti saya kasih. Misalnya perlu dokumentasi video apa gitu, ada di Humas, ada di. Tapi argumentasinya kuat kan? Kalau itu gimana? Saya berpendapat. Kan boleh? Bapak berpendapat boleh, itu human error, saya berpendapat. Oke. Manusia itu dengan segala cara pandang dan kita berkehidupan sosial punya banyak pikiran. Ada pertanyaan mendasar, betul yang disampaikan Pak Wali.
Andaikan di tepian sungai itu ada banyak pohon, andaikan di tepian sungai itu ada banyak bambu-bambu, ya bisa jadi itu akan menghambat material erupsi Semeru, dan bisa jadi akan menyelamatkan orang-orang, walaupun tidak semua selamat, tapi minimal meminimalisir. Nah, apakah bencana ini akibat dari human error atau tidak? Ya, faktanya ini adalah bencana. Begitu melihat material Semeru sebegitu dahsyatnya, ya pasti akibatnya terdampak kepada keselamatan manusia, keselamatan orang. Makanya saya berkeputusan, ya sudah, ayo, itu zona merah, pindah ke tempat relokasi yang lebih aman. Beberapa pilihan cara. Satu tadi, human error karena akibat merusak dan mengakibatkan tidak terjaganya keselamatan orang lain, ya, bisa melalui mekanisme pengadilan atau ngajak perguruan tinggi buat kajian soal itu. Nah, dari kajian itu bisa dapat gugatan. Karena kalau begini-begini saja, argumentasi begini-begini saja, cara pandang begini-begini saja, ya akan begini terus. Hanya akan jadi cerita-cerita saja. Kalau ini diputuskan human error dan ada orang yang menyebabkan human error dan itu menjadi bukti, bahaya, Pak. Lu bener ini? Iya. Nasional ini. Nah, makanya itu dikuatkan argumentasinya. Jangan-jangan tidak paham istilah human error. Paham ya, karena kayak gitu aja. Kami masyarakat kecil ini tidak paham Nah, masalah oke, itu. kalau gitu, Akan tetapi, mohon maaf, satu bukti, 1 tahun sebelum terjadi seperti ini, ada penanggulan yang melintang di aliran sungai itu ya, yang hampir meluber ke perkampungan warga. Itu yang saya pernah saya pertanyakan ke ya, Bapak ya. Bupati. Kalau dicampur aduk pikiran nih, pikiran ini melanggar lingkungan dengan pikiran bahwa bencana ini human error, tidak nyambung. Kalau itu terbukti loh ya. Ya. Kalau fakta itu bisa jadi bisa jadi gugatan itu. Loh, betul loh itu. Ya. Betul. Dan itu bisa menjadi akibat yang dicabutnya izin. Ada 2 mekanisme. Kalau tadi bahasanya diduga melakukan penyerobotan dengan fakta-fakta itu tadi loh ya, asalkan itu faktanya benar loh ya, tidak ada fakta yang lain ya, itu ada potensi pidananya. Atau yang kedua, bisa melalui PT-UN. PT-UN itu gugatan terhadap keputusan negara, pemerintah. Kalau misalnya dia menyertakan persyaratan-persyaratan yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan izin, bisa dicabut. Saya nggak bisa tiba-tiba memutuskan untuk duta pasir ini dicabut, nggak bisa. Ya rekomendasi. Rekomendasinya adalah berbasis persoalan administratif kepemerintahan. Misalnya LJS, tak rekomendasi dicabut. Karena apa? Tidak bayar pajak. Sudah kita kasih peringatan 3 kali. Kalau saya merekomendasi duta pasir untuk dicabut, saya harus punya alasan yang argumentatif, administratif sebagai pemerintah. Ya, tadi tuntutan soal akibat dari bencana yang 2 dusun di Sumberwulu itu mempertanyakan kepada kami untuk apakah itu bisa ditindaklanjuti sebagai tindakan human error. Ya, tadi saya sampaikan itu perlu banyak fakta lagi dan perlu pendalaman bahwa keputusan human error apa tidak yang bisa mengganggu keselamatan orang ya pengadilan. Oke. Terkait dengan perizinan, tadi saya sampaikan saya bisa merekomendasi perizinan dicabut, tetapi fungsi kami adalah fungsi administratif bila melakukan pelanggaran-pelanggaran administratif yang berkenaan dengan kewajiban kepada pemerintah daerah. Nah, LJS sudah saya rekomendasi untuk pencabutan karena ada pemangkiran pembayaran pajak. Duta pasir bayar pajak.
Jadi secara administratif mekanisme itu harus kami telah kalau soal perizinan. Terkait dengan hal-hal lain yang itu berkaitan dengan urusan orang per orang dengan Duta Pasir, ya silakan diproses. Yang mekanismenya ada, baik proses yang ada di hukum atau proses di hak masing-masing orang per orang. Kalau ada pengabaian terhadap hak masing-masing orang per orang, ya silakan, itu mereka punya hak untuk melangkah. Apakah urusannya pidana atau urusannya berkenaan dengan hak yang dilanggar, yaitu itu hak masing-masing. Terkait dengan beberapa protesnya masyarakat yang sebagian di Sumberbulu itu, karena ada beberapa bangunan yang rusak atau yang hancur akibat dari pertambangan itu, misalnya tadi musola, saya sampaikan bahwa bangunan apapun di aliran sungai ya tidak boleh apapun, ya termasuk kalau itu digunakan sebagai ibadah. Tapi masa iya gitu kan, kalau itu menjadi bangunan yang permanen untuk dijadikan tempat ibadah di aliran sungai. Tapi bahwa tadi yang disampaikan oleh masyarakat tidak hanya tempat ibadah. Kenapa ada bangunan yang dimiliki oleh PT Duta Pasir di aliran sungai juga? Nah, itu yang diprotes. Sekarang sudah hancur semua, nggak ada semua, ya sudah. Tapi bahwa tidak ada atau tidak ada aturan yang membolehkan bangunan apapun di aliran sungai. Kemudian soal kerusakan lingkungan, kami sampaikan tadi, potensi itu ya harus ditelaah. Nah, kalau betul-betul merusak lingkungan berdasarkan fakta dan bukti yang tidak sesederhana yang bisa dibayangkan, ya mekanismenya bisa ditindaklanjuti proses untuk gugatan terhadap kerusakan lingkungan.